Selamat datang kembali di channel TNC21. Kali ini kita akan membahas film yang sangat meresahkan bagi kaum jomblo. Bagaimana tidak, bahkan zombie pun tidak sanggup melihat kecantikan wanita ini. Ibarat lagu, dari mana-mana saja tetap cantik. Mengisahkan sudut pandang dari kehidupan para zombie dalam aktivitas sehari-hari. Tanpa bercocot-cocot lagi, bagaimana filmnya? Siapkan posisi paling nyaman, pastikan air keran mati, token listrik masih ada, selamat menonton. Berlatar di sebuah bandara terbengkalai yang dipenuhi para zombie, di mana mereka semua adalah orang-orang yang sudah mati yang berubah menjadi zombie. Kisah akan berfokus kepada seorang zombie, kita panggil saja Ramon, karena setiap zombie sudah tidak bisa mengingat kenangan sewaktu dia hidup. Mereka hanya bisa menebak profesi mereka dari pakaian mereka kenakan sekarang. Entah apa ya penyebab wabah zombie ini, apakah karena terjadi perang kimia, virus dari udara, radioaktif, wabah monyet, atau PPN yang terus naik. Keseharian mereka lakukan dengan berkeliaran, kadang suka menabrak satu sama lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kita diperlihatkan makhluk zombie sepuh, suhu, senior yang disebut zombie boni. Tampak mereka menjadi makhluk seperti tengkorak hidup berwarna hitam. Mereka ini zombie yang sangat kelaparan dan memakan apapun dalam sekejap. Bahkan konon katanya dapat mengalahkan Tan Boy Kun saat makan tanpa minum air putih sekalipun. Para zombie akan berubah menjadi sosok Bonnie jika sudah terlalu lama menjadi zombie. Ramon sendiri mempunyai sahabat, kita panggil saja Markus, tidak pakai raspot, yang dimana mereka berkomunikasi dengan cara menggerutu dan saling menatap satu sama lainnya. Ramon mengajak Markus untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Beralih di kota para manusia dengan banyak militer yang berjaga di mana-mana, karena kota ini satu-satunya tempat tinggal para manusia yang selamat dan bertahan hidup, dengan dikelilingi tembok yang tinggi yang menjaga mereka dari serangan para zombie. Sekelompok pemuda mendapatkan misi dari komandan untuk mencari persediaan obat-obatan yang sudah menipis. Komandan memperingatkan untuk mereka selalu berhati-hati kepada zombie karena mereka terlihat seperti manusia, akan tetapi mereka sudah tidak punya kesadaran akal sehat seperti para koruptor di negara Konoha. Setibanya mereka di apotek terdekat untuk mengambil obat-obatan, mereka mendengar suara dari luar dan tiba-tiba para zombie menyerang mereka. Para zombie tidak dapat dibunuh jika hanya tertembak di bagian badan, kecuali dengan ditembak di kepalanya. Para zombie pun memangsa para pemuda tersebut. Saya jelaskan bahwa manusia dapat berubah menjadi zombie jika mereka mati karena zombie dan tidak memakannya, maka korban akan bangkit lagi menjadi zombie karena terkena virus zombie. Atau mereka tidak akan bangkit lagi kecuali para zombie memakan mereka, yang dimana zombie bila memakan otak manusia maka akan mendapat sekilas ingatan dari kenangan dan perasaan otak korbannya saat menyantapnya. Roman memakan otak salah satu pemuda tersebut dan seketika membuat dia melihat kenangan pria tersebut dengan pacarnya. Membuat Roman pun melindungi wanita itu yang bernama Julie dengan mengoleskan darahnya untuk menyamarkan baunya agar selamat dari pasukan zombie. Roman membawa Julie untuk pulang bersamanya. Julie hanya bisa pasrah, tak tahu mau dibawa kemana. Dan ternyata si Roman membawanya ke tempat tinggalnya di sebuah pesawat yang sudah terbengkalai yang ada di bandara. Tampak Julie menangis ketakutan terjebak di kota para zombie ini. Roman sendiri sedang makan otak pacar Julie untuk mengenal sosok Julie yang ada di dalam ingatan pacarnya. It's Mom's birthday. This is the only way past the wall. Otherwise, we get stopped.
membuat Roman mengetahui jalan rahasia antara kota zombie dan kota para manusia yang Julie dan pacarnya temukan. Roman memberikan selimut dan juga memutarkan musik supaya Julie dapat lebih tenang. Keesokan harinya, Julie berusaha kabur dari sana. Baru saja keluar dari pesawat, para zombie mencium aroma manusia. Beruntung, Roman sempat menolongnya dan menghilangkan baunya kembali, dan meminta Julie bersikap seperti zombie. Akhirnya, Julie menemukan makanan kaleng yang bisa ia makan. Julie meminta kepada Roman untuk diantarkan pulang. Karena Roman ingin lebih lama bersamanya, dia beralasan perlu beberapa hari untuk tinggal supaya aman keluar dari sini. Dan mereka pun menghabiskan waktu bersama berdua di sana. I took a wrong turn and I just kept going. Malam pun poek. Roman pun menyantap lagi otak si pacar untuk mengetahui kenangan almarhum semasih hidup. Akan tetapi, karena otak tersebut sudah membusuk, malah yang dia lihat adalah kenangan buruk dan langsung memuntahkan. Beralih ke Julie, ia nekat ingin pulang sendirian dan ia dikepung oleh para zombie kelaparan. Beruntung, Roman dapat menyelamatkan Julie, namun masalah tidak berakhir di situ. Datanglah para zombie Bonnie mengejar mereka setelah mencium aroma manusia. Mereka pun langsung kabur dari sana saat sudah terkepung oleh para zombie Bonnie, dan tiba-tiba Markus datang menyelamatkan mereka berdua. Puluhan zombie di depan mereka. Para zombie memberikan jalan untuk mereka karena terkejut baru pertama kali melihat zombie melindungi manusia. Mempersilahkan mereka pergi dari sini sebelum para zombie Bonnie menangkap mereka. Mereka singgah di sebuah rumah kosong untuk istirahat karena tempat itu sudah dievakuasi. Mereka pun menemukan kamera dan mengabadikan kenangan berdua bersama. Julie menawarkan Roman tidur menemaninya di kamar karena rumah ini cukup gelap dan menyeramkan membuat Julie ketakutan. Di sisi lain, si Markus sedang melihat poster yang menunjukkan pasangan bergandengan tangan. Sekilas membuat mereka teringat kejadian tadi, membuat teringat kenangan saat mereka masih hidup dulu, membuat jantung para zombie berdenyut beberapa detik. Nampak para zombie Bonnie tidak menyukai hal tersebut. Julie bertanya apa semua zombie makan manusia, lantas kenapa Roman tidak memakannya, bahkan selalu menolongnya. Julie mengatakan bahwa Roman tampak berbeda dari zombie lainnya. Roman pun menunjukkan jam tangan pacarnya yang sudah ia mukbang dari kemarin. Tampak Julie sangat terkejut dan langsung terdiam. Di malam harinya, Roman seolah bermimpi padahal zombie sendiri tidak bisa bermimpi karena zombie tidak dapat tertidur. You're saying, yeah? Yeah. Like healing people and Shrek. Saat keesokan harinya, Julie sudah pergi dari sana meninggalkan Roman. Roman pun tampak sangat bersedih. Mereka pun berpisah menuju rumah masing-masing. Pushed over dead-eyed zombie. What did I think was gonna happen? That she'd actually want to stay with me? Saat di jalan, Roman dihampiri Markus CS. Mereka semua merasakan perubahan pada diri mereka. Mereka mengatakan tiba-tiba mereka dapat bermimpi kembali. Markus mengatakan para zombie Bonnie berencana untuk menyerang umat manusia. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelinap menuju kediaman manusia
untuk memberitahu Julie tentang rencana zombie Bonnie itu. Roman bermodalkan ingatan pacar Julie mulai menyelusuri jalan rahasia yang pernah Julie dan pacarnya gunakan sebelumnya. Beralih ke Julie, dia menceritakan kejadian yang dia alami dengan sahabatnya. Dan tampak walaupun sedih, jatuh cinta sudah dialaminya, Julie mengatakan dia sangat merindukan Roman. Saat Julie keluar untuk mencari udara segar, dan terkejutnya ia melihat Roman sudah berada di teras halaman menunggunya di sana. Tanpa basa-basi, Julie langsung turun memeluknya dan Julie membawa Roman masuk ke dalam rumah sebelum ada orang lain yang melihatnya. Sahabatnya terkejut melihat keberadaan Roman untuk pertama kalinya. Dia mengatakan aroma Roman tidak busuk seperti zombie pada umumnya. Lalu Roman menjelaskan para zombie Bonnie menuju ke sini untuk menyerang para umat manusia. Dan sesuatu yang berubah pada para zombie dan mulai merasakan lagi mimpi. Meminta Julie untuk memberitahu keadaannya kepada para manusia. Julie pun punya ide untuk menemui ayahnya. Sebelum itu, Roman harus di makeover dulu karena mukanya masih nampak seperti zombie. Mereka mencari keberadaan si ayah, tapi sepertinya mereka sudah tahu tentang rencana penyerangan zombie Bonnie. Julie pun menjelaskan beberapa zombie dapat membantu mereka seperti para zombie dapat menyembuhkan dirinya sendiri dari wabah virus zombie tersebut. Namun si ayah tak percaya akan hal itu, sehingga Roman mengungkapkan kebenarannya akan dirinya. Mengetahui Roman adalah zombie, si ayah akan menodongkan pistol di kepala Roman. Beruntung sahabat Julie menolongnya dan menyuruh mereka segera pergi dari sana. Get out of here and be safe, no matter what, okay? Di sisi lain, Marcus berhasil mengumpulkan para zombie baik untuk menyuruh Roman dan Julie kabur dari sana sembari menghadang zombie Bonnie. Mereka berdua diincar oleh zombie Bonnie. Dan ya, pertarungan antara zombie Bonnie melawan manusia pun tak terelakkan. Saat pasukan manusia terdesak karena kalah jumlah, para zombie pun membantu para manusia untuk melawan zombie Bonnie. Karena zombie Bonnie, sifat manusia sudah hilang total dan hanya tersisa rasa lapar dan kebencian. Tentara sempat dibuat bingung melihat pemandangan antara dua zombie bertarung. Akhirnya mereka bersama-sama melawan zombie Bonnie. Saat mereka berdua terkepung oleh zombie Bonnie, mereka melompat dari atas stadion terjun ke dalam kolam. Setelah kejadian itu, mata Roman mulai nampak perubahan. Dan tiba-tiba si ayah menembak Roman di bahunya. Terkejutnya mereka semua adalah Roman bisa mengalirkan darah selayaknya manusia, menandakan dia sudah seutuhnya menjadi manusia kembali. Akibat cinta dan kasih sayang membuat Roman kembali menjadi manusia. Akhirnya si ayah pun luluh dan mengantarkan mereka berdua ke tempat aman, sembari meminta maaf kepada Roman karena sudah menembaknya, dan memberikan harapan sekali lagi pada umat manusia untuk kembali lagi membangun ulang peradaban baru yang dimana menjadi awal kebangkitan umat manusia. Pada akhirnya, para zombie dan manusia bersatu melawan para zombie Bonnie karena mereka terlalu jauh untuk berubah dan berhasil menghabisi mereka semua. Setelah kejadian itu, umat manusia mulai hidup berdampingan dengan zombie. Mereka yakin suatu hari para zombie ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Para zombie pun belajar cara hidup kembali lagi, perlahan sedikit demi sedikit, dengan kasih sayang dan cinta saling menerima. Seiring berjalan waktu, kini mereka semua berubah menjadi manusia seutuhnya. Mereka berdua pun sudah menjadi pasangan kekasih sembari melihat tembok pemisah kota yang diruntuhkan. Tamat. Sungguh, ending yang sangat menjombikan. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah sesuatu yang buruk sekalipun, selama dia ingin bertobat dan menjadi lebih baik, maka pasti ada jalan untuknya. Selama masih diberikan napas hari ini, berarti masih diberikan kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Saya Tom mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.
Bulu Hidung Raja Namrud.